Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai teknologi trend. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah pelanggan global untuk teknologi jaringan yang ada, yaitu XDSL, kabel, fiber, wireless, dan satelit. Pada tahun 2005, jumlah pelanggan XDSL mencapai 169 juta pelanggan. Pelanggan kabel mencapai 63 juta pelanggan, pelanggan fiber mencapai 16 juta pelanggan, pelanggan wireless mencapai 4 juta pelanggan, dan jumlah pelanggan satelit mencapai 4 juta pelanggan. Jumlah pelanggan tersebut terus tumbuh. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah pelanggan pada tahun 2010, yaitu pelanggan XDSL naik hingga 330 juta pelanggan, pelanggan kabel naik hingga 99 juta pelanggan, pelanggan fiber naik hingga 80 juta pelanggan, pelanggan wireless naik hingga 152 juta pelanggan, dan pelanggan satelit naik hingga 12 juta pelanggan. Pada tahun 2010, market share teknologi dikuasai oleh XDSL, yaitu sebesar 49%. Setelah itu disusul oleh wireless sebesar 23%, kabel sebesar 15%, fiber sebesar 12%, dan satelit sebesar 2%. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah revenue dari infrastruktur seluler berdasarkan teknologi. Revenue tersebut terdiri atas revenue yang diperoleh dari teknologi LTE, WiMAX, TD, SCDMA, UMTS atau HSPA, EVI, DO, REPX, dan EDJE. Pada tahun 2013, diperkirakan bahwa revenue terbesar diperoleh dari teknologi UMTS atau HSPA yang trennya cenderung meningkat sejak tahun 2007. Sedangkan teknologi EDJE memiliki tren yang cenderung menurun, sehingga pada tahun 2013 diperkirakan revenue berada di bawah revenue UMTS atau HSPA. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penyelenggara dan jumlah pelanggan atau pengguna broadband di Indonesia berdasarkan teknologinya. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan atau pengguna teknologi 3G memiliki proporsi yang paling besar dibandingkan dengan teknologi lainnya, yaitu sebesar 9.300.000. Sedangkan jumlah pelanggan ADSL adalah sebesar 1.200.000. HFC sebesar 500.000, dan FTTH sebesar 6.000. Total jumlah pelanggan atau pengguna mencapai 11.006.000. Beberapa operator yang ada di Indonesia diantaranya adalah Speedy, Telkomsel Flash, AM2, XL, Sentrin Online, Bisnet, dan Fastnet. Pada tahun 2009, jumlah pelanggan Speedy mencapai 1,2 juta pelanggan. Jumlah pelanggan Telkomsel Flash mencapai 1,4 juta pelanggan. Jumlah pelanggan AM2 mencapai 550.000 pelanggan. Jumlah pelanggan XL mencapai 380.000 pelanggan. Jumlah pelanggan Sentrin Online mencapai 55.000 pelanggan. Jumlah pelanggan Bisnet mencapai 8 hingga 10.000 perusahaan. Dan jumlah pelanggan Fastnet mencapai 285.000 pelanggan. Berikut adalah kronologis pengadaan WiMAX nasional. Pada tahun 2005 hingga tahun 2008 diadakan riset WiMAX di Indonesia. Pada tanggal 26 Februari tahun 2008 dilakukan penandatanganan peraturan pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian pada tanggal 28 Mei tahun 2008 dilakukan uji coba device WiMAX versi Indonesia. Pada tanggal 19 April tahun 2009 dilakukan pengumuman tender, kemudian pada tanggal 19 Juni tahun 2009 dilakukan pengambilan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 24 hingga 26 Juni tahun 2009 dilakukan proses evaluasi. Berikutnya pada tanggal 29 Juni tahun 2009 dilakukan pengumuman hasil prakualifikasi. Pada tanggal 16 Juli tahun 2009 dilakukan pengumuman hasil tender. Tanggal 17 November tahun 2009 adalah batas akhir pembayaran non-konsorsium. Tanggal 20 Februari tahun 2010 adalah batas akhir kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio Internux. Tanggal 22 Februari tahun 2010 adalah batas akhir pembayaran
Tanggal 26 April tahun 2010 adalah batas akhir pembayaran kedua konsorsium dan PT Adiwarta. Sejak bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2010, dilakukan pembangunan jaringan WiMAX dan uji layak operasi atau ULO. Pada bulan Juni tahun 2010, First Media meluncurkan 4G WiMAX. Kemudian, pada bulan Juli tahun 2010, dilakukan penggelaran Nomadic WiMAX di Indonesia. Terdapat 15 zona yang ditawarkan pada tender WiMAX nasional. 7 zona diantaranya dimenangkan oleh PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada zona 1 yang meliputi wilayah Sumatera Utara, pemenang tender adalah First Media dan PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada bulan Juni tahun 2010, PT First Media telah menerima sertifikat uji layak operasi dan meluncurkan layanan 4G WiMAX. Target pelanggan mencapai 100 hingga 150 ribu pelanggan. First Media telah membangun 10 BTS di Jabodetabek. Pada zona 2 yang meliputi wilayah Sumatera Tengah, pemenang tender adalah PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada zona 3 yang meliputi wilayah Sumatera Selatan, pemenang tender adalah PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada zona 4 yang meliputi wilayah Banten dan Jabodetabek, pemenang tender adalah PT First Media dan Internux. Namun pada tahun 2010, izin lisensi WiMAX Internet telah dicabut. Pada zona 5 yang meliputi wilayah Jawa Barat, pemenang tender adalah konsorsium PT Komtronik System, PT Adiwarta Perdana, dan AM2. AM2 sudah melakukan uji layak operasi. Pada zona 6 yang meliputi wilayah Jawa Tengah, pemenang tender adalah konsorsium PT Komtronik System dan PT Adiwarta Perdana serta PT Telkom. Namun pada tahun 2010, izin lisensi WiMAX PT Adiwarta Perdana telah dicabut. Pada zona 7 yang meliputi wilayah Jawa Timur, pemenang tender adalah konsorsium PT Komtronik System, PT Adiwarta Perdana, dan PT Telkom. Pada zona 8 yang meliputi wilayah Bali dan NTB, pemenang tender adalah PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada zona 9 yang meliputi wilayah Papua, pemenang tender adalah PT Telkom dan konsorsium APJI. Namun pada tahun 2010, lisensi WiMAX kedua konsorsium segera dicabut. Pada zona 10 yang meliputi wilayah Maluku dan Maluku Utara, pemenang tender adalah PT Telkom dan konsorsium APJI. PT Telkom telah mengajukan uji layak operasi. Pada zona 11 yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan, pemenang tender adalah PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada zona 12 yang meliputi wilayah Sulawesi Utara, pemenang tender adalah PT Telkom dan Jasnita. Pada zona 13 yang meliputi wilayah Kalimantan Barat, pemenang tender adalah PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada zona 14 yang meliputi wilayah Kalimantan Timur, pemenang tender adalah PT Berkah Hardaya Perkasa. Dan pada zona 15 yang meliputi wilayah Kepulauan Riau, pemenang tender adalah PT Berkah Hardaya Perkasa dan konsorsium APJI. Pemerintah tetap mempertahankan pengembangan WiMAX standar 16D sebagai teknologi akses pita lebar atau nomadic dan standar LTE sebagai standar pita lebar nirkabel. Penggelaran nomadic WiMAX di Indonesia paling cepat dilaksanakan pada semester kedua tahun 2010. Dalam 2 tahun ke depan akan dilakukan uji coba termasuk pengkajian TKDN dan persiapan tender frekuensi LTE. Implementasi dipersiapkan dan dapat dilakukan pada akhir tahun 2012 dengan persiapan tender sekitar 8 bulan. Dalam hal kecepatan download, LTE lebih unggul jika dibandingkan dengan WiMAX. Kecepatan LTE mencapai 362 Mbps, sedangkan WiMAX mencapai 70 Mbps. Dalam hal kecepatan upload, LTE lebih unggul jika dibandingkan dengan WiMAX. Kecepatan LTE mencapai 86 Mbps, sedangkan WiMAX mencapai 70 Mbps. Dalam hal kecepatan mobile, LTE dan WiMAX setara keunggulannya. Kecepatan keduanya mencapai 10 Mbps dan direncanakan akan ditingkatkan hingga 150 Mbps. Kecepatan maksimum upload dan download LTE diasumsikan 4x4 antenna configuration, kapasitas spektrum 20 MHz. Tren infrastruktur jaringan global area network diantaranya menggunakan satelit atau kabel bawah laut dan menggunakan fiber optik. Tren infrastruktur jaringan Wide Area Network atau WAN yang meliputi wilayah negara atau daerah diantaranya menggunakan satelit atau kabel bawah laut, koaksial,
dan menggunakan fiber optik. Tren infrastruktur jaringan Metropolitan Area Network atau MAN yang meliputi wilayah kota diantaranya menggunakan fiber optik, microwave, gelombang radio, sinar inframerah, dan leased circuit. Tren infrastruktur jaringan Local Area Network atau LAN yang meliputi wilayah ruangan, bangunan, atau kampus diantaranya menggunakan share internet network atau switching internet network dan kabel telepon. Palaparing adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang mencakup 33 provinsi, 440 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 km dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 km. Beberapa manfaat dari palaparing diantaranya ketersediaan layanan telekomunikasi dari voice hingga broadband sampai seluruh kota atau kabupaten, akan terjadi efisiensi investasi yang akan mendorong tarif layanan telekomunikasi yang semakin murah. Terjadi percepatan pembangunan dalam sektor telekomunikasi, khususnya di Indonesia bagian timur, dan akan mendorong bertumbuhnya varian penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan aplikasinya. Keberadaan aplikasi seperti distance learning, telemedicine, e-government, dan aplikasi lainnya dapat diimplementasikan hingga mencapai kota atau kabupaten percepatan pengembangan potensi ekonomi di wilayah. Jaka Dwala Dema adalah sistem kabel bawah laut yang dipasang pada tahun 2010 oleh Fujitsu dan NSK, yaitu produsen kabel utama di Jerman, untuk PT Telkom Indonesia. Jaka Dwala Dema termasuk ke dalam bagian proyek Palaparing. Penggelaran kabel serat optik Jaka Dwala Dema dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahap pertama dilaksanakan mulai tanggal 15 September hingga 10 Oktober tahun 2009. Pada tahap ini dilakukan pembangunan kabel ruas Benculuk atau Jember dan Pasar, Mataram atau disebut juga Ring 9 sepanjang 213 km. Tahap kedua dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 21 Oktober tahun 2009. Pada tahap ini dilakukan pembangunan kabel ruas Sangatta, Donggala atau disebut Ring 8, panjang 276 km. Tahap ketiga dilaksanakan mulai tanggal 25 Oktober tahun 2009 hingga 29 Maret tahun 2010. Pada tahap ini dilakukan pembangunan kabel ruas Banjarmasin, Pangkalan Bun, Ketapang, dan Pontianak sepanjang 1.103 km. Terdapat 3 fase dalam penggelaran kabel optik, yaitu fase pertama, pre-lay grapnel run, yaitu fase pembersihan dasar laut dari jalur kabel yang telah ditetapkan. Fase kedua, pada fase ini dilakukan penggelaran kabel sedalam 1,5 hingga 2 meter di bawah permukaan dasar laut untuk kedalaman laut 0 sampai dengan 1.000 meter. Dan penggelaran kabel sedalam 1,5 hingga 2 meter yang diletakkan di atas permukaan dasar laut untuk kedalaman laut di atas 1.000 meter. Fase ketiga yaitu post-late inspection and burial, yaitu fase pemeriksaan penggelaran dan penanaman kembali kabel yang belum sempurna tertanam. Satelit Telkom merupakan satelit yang dibangun PT Telkom Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pelayanan telekomunikasi yang berkembang di Indonesia. Satelit Telkom 1 beroperasi sejak tahun 1999 dan habis masa kerjanya pada tahun 2015. Satelit ini memiliki kapasitas 36 transponder. Satelit Telkom 2 beroperasi sejak tahun 2005. Satelit ini memiliki kapasitas 24 transponder. Satelit Telkom 3 rencananya akan beroperasi pada tahun 2011 hingga tahun 2026. Satelit ini memiliki kapasitas 42 transponder aktif yang setara dengan 49 transponder yang masing-masing memiliki kapasitas 36 MHz, terdiri dari 24 transponder yang masing-masing berkapasitas 36 MHz standar C-band, 8 transponder yang masing-masing berkapasitas 54 MHz X C-band, dan 4 transponder yang masing-masing memiliki kapasitas 36 MHz dan ditambah 6 transponder yang masing-masing berkapasitas 54 MHz Q-band. Satelit ditujukan untuk keperluan penyiaran atau broadcast, 3G, internet, triple play, dan quadruple.
Satelit Telkom 3 menjamin keterjangkauan layanan telekomunikasi secara menyeluruh dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar, sehingga mendorong tarif internet yang lebih murah.